Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman hari ini tetap sehat dan semangat dalam menerima materi pembelajaran. Seperti biasanya, berjumpa kembali dengan Umi Surna yang akan memberikan materi tematik kepada teman-teman. Sebelum Umi memberikan materi pembelajaran kepada teman-teman, teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah-ibadah pagi lainnya belum? Kalau belum, jangan lupa dilaksanakan ya. Jangan lupa selalu mengawali pagi dengan subuh dan duha serta ibadah lainnya. Semoga kita selalu terjaga dalam kebaikan. Amin. Nah, teman-teman, hari ini Umi akan memberikan materi kepada teman-teman tentang sifat pertukaran pada penjumlahan dan perkalian. Selamat menyaksikan video materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat komutatif pertukaran pada penjumlahan. Di sini Umi punya ilustrasi soal, yaitu Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya, ia akan gunakan itu untuk belajar. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Berapa kira-kira banyak seluruh daun kering yang dikumpulkan Dayu? Kita akan bahas bagaimana penyelesaiannya ya teman-teman. Kotak pertama berisi 35 helai daun kering. Kemudian kotak kedua berisi 15 helai daun kering. Sekarang kita jumlahkan seluruhnya. 35 ditambah 15. Kita selesaikan dengan cara bersusun ya teman-teman. 35, bawahnya kita tulis 15, lalu kita akan jumlahkan. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Nolnya kita taruh di bawah 5 dan satunya kita simpan di atas 3. 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi ketemu hasilnya yaitu 50. Sekarang teman-teman, bagaimana jika Dayu menukar kotak 1 dan kotak 2-nya? Kotak 1 diisi oleh Dayu sebanyak 15, sedangkan kotak 2 diisi Dayu sebanyak 35 helai daun kering. Sekarang kita akan coba jumlahkan keduanya. 15 ditambah 35, lalu kita akan selesaikan dengan cara bersusun. 15, bawahnya ditulis 35, lalu kita akan jumlahkan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita ambil nolnya, satunya kita taruh di atas 1. 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. Ternyata teman-teman, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Sekarang mari kita buat kesimpulan dari persoalan dari soal Dayu tersebut. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kemudian kita balik 15 ditambah 35, ternyata hasilnya juga sama, yaitu 50. Berarti dapat kita simpulkan bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Hal ini menandakan
bahwa operasi penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau komutatif, yang artinya ketika bilangan tersebut dibalik, maka hasil penjumlahannya akan tetap sama. Nah, untuk lebih paham lagi, Umi punya beberapa soal lagi, ayo kita bahas. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Berapakah banyaknya buah kelapa yang akan diangkut oleh kedua truk tersebut? Baiklah, yang pertama kita akan buat kalimat matematikanya. 425 ditambah 590. Kita susun. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Kita tuliskan 1 di bawah, satunya di atas 4. 1 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 1015. Sekarang bagaimana jika kita truk pertama diisi dengan 590 sedangkan truk kedua diisi dengan 425? Kita hitung dengan cara bersusun. 590 ditambah 425, 0 ditambah 5 sama dengan 5. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Satunya kita simpan di atas 5. 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, hasilnya 1015 juga. Sama kan teman-teman? Sekarang mari kita buat kesimpulan dari soal kedua. 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Kemudian ketika kita balik, 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Maka kesimpulannya 590 ditambah 425 sama dengan 425 ditambah 590. Jadi hasilnya sama kan teman-teman? Dari kedua penjumlahan tadi dapat kita simpulkan bahwa operasi hitung penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau komutatif, yang berarti ketika bilangan tersebut dibalik, maka hasil penjumlahannya akan tetap sama. Sampai sini teman-teman sudah paham belum ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan. Apakah komutatif dapat terjadi pada pengurangan? Kita akan coba. 590 dikurang 425. Kita susun. 0 dikurang 5 tidak bisa, maka harus pinjam ke 9. Menjadi 10 dikurang 5 menjadi 5. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Dan 5 dikurang 4 hasilnya 1. Hasilnya ketemu 165. Sekarang kita coba balik ya teman-teman. 425 dikurang 590. Kita lihat bilangan depan lebih kecil daripada bilangan belakang, maka tidak bisa dikurangi. Kalaupun dikurangi, hasilnya akan negatif. Kesimpulannya yaitu ketika dibalik, maka hasilnya tidak sama. 590 dikurang 425 sama dengan
tidak sama dengan 425 dikurang 590, yang artinya operasi hitung pengurangan tidak mempunyai sifat pertukaran atau komutatif seperti penjumlahan. Selanjutnya, apabila sudah paham, kita akan lanjutkan materi yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu perkalian. Misalnya di sini ada soal 3 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan hasilnya 15. Kemudian ada 5 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya juga sama dengan 15. Kemudian dari operasi hitung ini dapat kita tuliskan 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Nah, misalnya di sini Umi punya persegi panjang yang sudah terpotong dalamnya dalam bentuk persegi kecil-kecil. Misalnya sisi sampingnya itu ada 5, sisi bawahnya ada 4, maka dapat kita tuliskan dalam bentuk angka 4 kali 5 sama dengan 20. Misalnya Umi punya lagi persegi panjang. Jika sisi sampingnya itu 4 dan sisi bawahnya itu 5, maka dapat kita tuliskan 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Misalkan contoh 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. 4 kali 6 itu 24, 6 kali 4 juga 24. Yang berbeda hanya penempatan angkanya saja, ada yang ditukar, ada yang 4 di depan, ada yang 4 di belakang. Jadi tinggal ditukar ya teman-teman, sama seperti penjumlahan tadi. Misalnya ada 7 kali 5 sama dengan 5 dikali 7. 7 kali 5 itu adalah 35. 5 kali 7 itu juga 35. Misalnya di sini Umi punya beberapa soal yang bisa teman-teman ikut kerjakan bersama dengan Umi. Nah, soal yang pertama yaitu ada 25 dikali 4 sama dengan 4 kali n. Jika ada n ini, teman-teman tidak perlu bingung. N ini tanda untuk kita mencari angkanya. Kita tinggal lihat kata kuncinya saja. 4-nya kan sudah kita tuliskan, berarti angka berapa yang belum kita tuliskan? Jika 4 sudah ditukar, maka selanjutnya yaitu 25. Ini juga sama teman-teman, tinggal kita tukar, berarti 30. Yang ini juga 112 nya sudah kita tuliskan, berarti tinggal 42. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah mengerti? Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Selanjutnya Umi punya beberapa tugas untuk teman-teman. Ada beberapa soal yang dapat teman-teman kerjakan. Selanjutnya ada tugas yang berupa buku pena juga yang akan Umi berikan nantinya. Jadi teman-teman selamat mengerjakan ya. Semangat teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini sampai selesai. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.